Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memasuki materi saya, izinkan saya memberikan satu pantun. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggreni Gobel dengan NIM 1214211 kelas 1A. Saya salah satu mahasiswa pertukaran pelajar Kampus Merdeka dari PT Asal Universitas Negeri Gorontalo. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata pelajaran orientasi dan etika profesi, jurusan pendidikan luar sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang sebagai PT tujuan saya. Langsung saja ke materi yang yaitu regulasi kesetaraan paket C. Sebelum kita memasuki materi, ada 5 bagian yang akan saya bahas. Yang pertama, regulasi kesetaraan paket C. Kedua, ujian paket C. Bagian ketiga, prinsip dan strategi kesetaraan dan struktur kurikulum pendidikan kesetaraan paket C. Bagian keempat, dasar hukum program pendidikan kesetaraan paket C. Bagian kelima, kelebihan dan kekurangan paket C. Bagian pertama ada regulasi kesetaraan paket C. Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan program paket A setara SD, program paket B setara SMP, program paket C setara SMA, dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap kepribadian kepada peserta didik. Apa itu paket C? Paket C setara SMA adalah program pendidikan kesetaraan yang memiliki 3 jurusan program, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Ketiganya adalah program pendidikan nonformal setara dengan SMA. Mengapa perlu pendidikan kesetaraan? 5 manfaat mengikuti pendidikan kesetaraan. Yang pertama, tidak ada batas usia untuk setiap peserta didik. Yang kedua, waktu belajar lebih fleksibel. Yang ketiga, menerima berbagai peserta didik dari yang putus sekolah, tidak naik kelas hingga tidak lulus ujian sekalipun. Yang keempat, menerima peserta didik dari homeschooling atau sekolah internasional, baik dalam maupun luar negeri. Yang kelima, ijazah hasil ujian kesetaraan bersifat resmi. Tujuan program pendidikan kesetaraan paket C. Yang pertama, mengembangkan dasar-dasar pembentukan warga negara yang beriman dan bertawakal, berkarakter dan bermartabat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai alat untuk memahami mata pelajaran nantinya. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman belajar yang mandiri, kreatif, dan produktif. Yang keempat, memberikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berusaha mandiri. Yang kelima, memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, dan sikap dasar yang memungkinkan peserta didik untuk bekerja dan atau mematuhi dunia usaha, industri, melanjutkan kuliah. Fungsi program pendidikan kesetaraan paket C.
Yang pertama, pendidikan kesetaraan paket C adalah program pendidikan non-formal setingkat SMA, MA. Kelanjutannya dari pendidikan kesetaraan paket B. Yang kedua, memberikan akses terhadap pendidikan setara SMA, MA bagi yang membutuhkannya sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Yang ketiga, program ini ditunjukkan. Keempat, lulusan paket B belum menempuh pendidikan di SMA atau MA dengan prioritas kelompok usia 18 tahun atau lebih. Yang kelima, putus SMP atau MTS tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor seperti potensi, waktu, geografi, ekonomi, sosial, dan hukum keyakinan. Yang keenam ada untuk warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bagian kedua ada apa itu ujian paket C dan siapa sasaran pendidikan kesetaraan. Sasaran utama pendidikan kesetaraan adalah peserta didik putus sekolah 3 tahun di atas usia sekolah, sebagai usia sekolah sebagai layanan khusus bila akses terhadap sekolah formal tidak ada. Persyaratan mengikuti program pendidikan kesetaraan paket C. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan. Yang kedua, menyerahkan dokumen berupa legalisir ijazah dan SKHUN, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KTP peserta didik jika sudah usia 17 tahun, fotokopi rapot, dan pas foto digital. Adapun mata pelajaran paket C. Yang pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, matematika peminatan, biologi, fisika, kimia, geografi, sejarah peminatan, sosiologi, ekonomi, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Prancis, antropologi, seni budaya, pendidikan olahraga dan rekreasi, dan terakhir prakarya dan kewirausahaan. Adapun 8 standar pendidikan kesetaraan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan. Apa itu ujian pendidikan kesetaraan paket C? Ujian ini merupakan penilaian akhir dari seluruh kegiatan di program paket C berupa peserta didik yang nantinya akan mendapatkan ijazah setelah pengumuman kelulusan bisa mempergunakan ijazahnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi ataupun melamar pekerjaan. Bagian ketiga ada prinsip dan strategi pendidikan kesetaraan dan struktur kurikulum pendidikan kesetaraan paket C. Prinsip dan strategi pendidikan kesetaraan. Prinsip dan strategi dalam pengembangan kurikulum pendidikan kesetaraan ini adalah memastikan kompetensi dasar pendidikan kesetaraan setara atau ekuivalen dengan kompetensi dasar pendidikan formal, menjadikan rumusan atau deskripsi kompetensi lebih operasional, dan memberikan tekanan
khusus rumusan kompetensi agar bisa dicapai sesuai kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat menjadikan pendidikan kesetaraan mampu berperan sebagai pendidikan alternatif untuk memecahkan masalah sekaligus futuristik dalam peningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan. Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan paket C. Struktur kurikulum paket C merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran dan bobot satuan kredit kompetensi. Penyusunan kurikulum pendidikan kesetaraan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016, kompetensi inti dan kompetensi dasar tersebut dilakukan kontekstualisasi dan fungsionalisasi tanpa mengurangi kualitas dan standar yang kompetensi ada. Khusus kurikulum mata pelajaran agama dan budi pekerti sepenuhnya menggunakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berapa lama sekolah paket C? Mereka yang mengikuti program paket C model ini belajar selama 3 tahun atau 6 semester, sama seperti siswa di sekolah pada umumnya. Pada bagian 4, dasar-dasar hukum program pendidikan kesetaraan paket C. Dasar hukum pendidikan kesetaraan. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 dan perubahannya. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi. Yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Yang kelima, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keenam, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 0131-U-1991 tentang paket A dan paket B. Dan terakhir, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0131-F-1994 tentang program paket A, B, dan C. Bagian 5 ada kelebihan dan kekurangan paket C. Kelebihan pendidikan kesetaraan paket C. Yang pertama, waktunya lebih fleksibel. Waktu belajarnya lebih fleksibel, kamu bisa menyesuaikan dengan kesibukan atau aktivitas kamu. Yang kedua, prosesnya lebih cepat. Proses pendidikannya lebih cepat, yaitu 2 tahun untuk yang sudah luar usia sekolah. Yang ketiga, ijazahnya resmi. Ijazah paket C yang kamu dapatkan itu statusnya resmi dan setara dengan SMA. Yang keempat, materinya lebih padat, karena kan prosesnya lebih cepat. Materi yang kamu dapatkan juga lebih padat daripada materi SMA pada umumnya. Yang kelima, bisa melanjutkan ke universitas atau kuliah. Lulusan paket C bisa melanjutkan kuliah ke universitas atau ke perguruan lainnya. Yang keenam, bisa melamar untuk kerja. Jika ada pekerjaan dengan minimal syarat lulusan SMA, kamu bisa menggunakan ijazah paket C kamu untuk melamar pekerjaan di perusahaan terkenal. Yang ketujuh, paket C untuk semua umur. Pendidikan paket C bukan hanya untuk anak umur sekolah, melainkan untuk semua umur, termasuk orang-orang tua yang ingin memiliki ijazah setara SMA. Yang ketujuh, Yang kedelapan, persyaratan mendaftar sangat mudah. Persyaratan mendaftarnya sangat mudah dan kemungkinan besar kamu akan lolos selama kuotanya masih ada. Yang kesembilan, ada ujian nasional. Pendidikan paket C ada ujian nasional, namun relatif lebih mudah daripada sekolah reguler untuk menentukan kelulusan.
Selanjutnya ada kekurangan pendidikan kesetaraan paket C. Yang pertama, temannya terbatas. Teman yang kamu miliki terbatas karena kuota paket C juga terbatas. Yang kedua, formalitas untuk mendapat ijazah. Seringkali peserta kejar paket hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan ijazah. Tidak bersemangat, karena kan hanya formalitas, banyak peserta yang tidak bersemangat dalam mengikuti pendidikan. Hal ini bisa menular kepada kalian. Yang keempat, perasaan minder. Tidak jarang juga para peserta memiliki rasa minder karena baru menyelesaikan sekolah setara SMA. Dan yang kelima, materi kurang mendalam. Materi yang padat dengan waktu pertemuan yang singkat membuat penugasan materi kurang mendalam. Itulah akhir dari materi saya. Izinkan saya memberikan pantun untuk penutup. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian, terima kasih. Moga dapat nilai yang bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.